Sobat Caranesia, pernah mendengar istilah lelaki hidung belang? Istilah ini populer di masyarakat kita untuk menggambarkan pria nakal yang sering menggoda perempuan. Namun dari mana istilah itu didapat? Asal-usul istilah hidung belang terjadi pada abad ke-17, tepatnya 19 Juni tahun 1629 di Batavia. Saat itu, Batavia dipimpin seorang gubernur jenderal, Jan Pieterszoon Koen. Di masa pemerintahan Koen, hukuman mati tidak pandang bulu, terutama kepada para penjahat. Salah satu cerita hukuman mati yang diperintahkan Koen dan melegenda di bumi persada kita hingga kini adalah dipenggalnya seorang prajurit Belanda bernama Pieter Coutenhove. Ia berani mengencani Sartje Spex atau Sarah Spex, putri angkat Koen yang ketika itu baru berusia 12 tahun. Cinta Pieter Coutenhove tak bertepuk sebelah tangan karena Sartje juga tergila-gila dengan ketampanan sang serdadu muda yang dilihatnya tiap hari. Sartje adalah putri dari Jacques Spex, gubernur jenderal Hindia Belanda ke-7 pengganti Koen yang dititipkan kepada Koen di Batavia. Sartje adalah putri Jacques dari selirnya, perempuan asal Jepang. Sartje lahir di basis perdagangan Belanda di Pulau Hirado. Berdasarkan peraturan VOC, Sartje yang berdarah Asia dari ibunya tidak berhak tinggal di Belanda, sehingga Sartje dititipkan ayahnya ke Koen di Batavia. Dalam buku berjudul Sarah Spex, yang ditulis Ko Piet Bak dan diterbitkan pertama kali di Bandung pada 1926 diceritakan, saat tinggal bersama Koen, Sartje yang masih belia jatuh hati kepada Pieter Coutenhove, seorang serdadu muda yang disebut memiliki wajah rupawan. Syahdah, dua insan yang belum menikah namun sedang dimabuk cinta itu melakukan hubungan badan. Tak tanggung-tanggung Pieter Coutenhove tertangkap basah sedang meniduri Sartje di dalam kamar di rumah Koen. Celakanya kisah percintaan terlarang lantaran beda kasta itu terbongkar. Kabar percintaan dua remaja itu pun sampai ke telinga Koen yang disebut orang Betawi sebagai si Tuan Jangkung. Ketika itu, Koen yang sedang dipusingkan dengan penyerangan pasukan Kesultanan Mataram. Disebut marah besar hingga membuat kursi dan meja kerjanya bergetar hebat saat tahu putri angkatnya ditiduri seorang prajurit rendahan. Adolf Heuken dalam bukunya, Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, menceritakan di abad itu, norma dan ajaran agama masih dipegang kuat. Sehingga kelakuan Sartje dan Pieter Coutenhove tidak dapat ditolerir. Tanpa tedeng aling-aling, Koen pun menjatuhkan hukuman mati kepada Pieter Coutenhove. Tiang gantungan sudah disiapkan anak buah Koen di Stadhuis atau Balai Kota yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Namun hukuman untuk Coutenhove akhirnya diputuskan lewat pengadilan sesuai hukum yang berlaku saat itu. Dewan Kehakiman atau Ladvan Justitie yang berkantor di Balai Kota melakukan sidang. Pada 18 Juni tahun 1629 Ladvan Justitie pun menetapkan kedua sejoli tersebut bersalah. Coutenhove dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal keesokan harinya, atau 19 Juni tahun 1629. Sebelum mencabut nyawa Pieter Coutenhove, Koen yang merasa dipermalukan, mencoreng hidung Pieter Coutenhove dengan arang sebagai bentuk penghinaan karena perbuatan cabulnya. Coretan arang di kulit putih Pieter Coutenhove membuat hidungnya terlihat belang-belang. Saat kepala Pieter Coutenhove terpisah dari badannya dan menggelinding di tanah usai dipenggal algojo, ratusan orang melihat hidung Pieter Coutenhove belang-belang. Sejak saat itu, sebutan hidung belang menyebar dan disematkan kepada pria genit dan sering main perempuan. Lantas bagaimana nasib Sartje? Sebenarnya ia nyaris mendapatkan hukuman serupa seperti kekasihnya, tetapi nyawanya selamat. Meski begitu, Sartje tetap mendapatkan hukuman, yakni dicambuk dengan keadaan setengah badan tanpa mengenakan pakaian di depan ratusan warga Batavia dan jenazah kekasihnya. Tak lama setelah kejadian itu, Koen meninggal dunia. Koen disebut meninggal akibat wabah malaria atau kolera di saat bersamaan dengan diserangnya Batavia oleh tentara Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Usai kejadian itu,
Jaki Spex, ayah Sarci pulang ke Batavia dan diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia lalu menikahkan putrinya dengan Georgius Candidius, seorang pendeta Calvinis. Sarci pun menemani suaminya ke basis dagang Belanda di Formosa yang kini bernama Taiwan. Di sana Sarci dikabarkan meninggal dunia pada 1636 atau ketika berusia 19 tahun. Demikian cerita awal mula munculnya istilah hidung belang. Semoga kalian bisa tidur nyenyak setelah mengetahui fakta ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.